Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, tidak terdengar ya. Kenapa masih kerja? Masih ada yang kerja? Oke, kita mulai eh, jam 10 lewat 10 ya. Oke, kita tunggu yang lain datang. Ini masih 9 orang. Kita tunggu 5 menit lagi.
Oke, kita mulai aja ya karena waktunya udah jam 10 lewat 10 ya. Nah, selamat malam. Udah bisa dengar kan? Gak ada suara katanya. Oh, ini udah Oh, oke, ini udah bersuara ini. Tadi memang sengaja nggak bersuara. Oke, jadi materi kita yang untuk malam ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya, yaitu pertemuan 11. Nggak ada lagi kan pertemuan minggu depan kan? Atau masih mau pertemuan lagi gitu? Ya, jadi malam ini adalah apa ya untuk TTM kita yang terakhir ya untuk organisasi. Nah, sekarang kita lanjut materi kita yaitu lanjutan dari struktur organisasi ya, lanjutan yang minggu kemarin belum siap. Nah, kemarin kita sampai mana? Sampai ya yang bagian kedua ya kemarin kan, yang tentang struktur organisasi menurut fungsi dan menurut produk ya. Itu ya kira-kira. Ada yang ingat nggak sampai mana? Kayaknya sampai di situ ya. Ya, di sini. Nah, sekarang kita kemarin udah siap ya untuk struktur fungsional ya. Jadi sekarang kita masuk oh ke yang kelebihan dan kekurangan saya sepertinya kemarin sampai sini ya. Nah, jadi malam ini kita akan membahas tentang struktur organisasi menurut fungsi dan menurut produk ya. Nah, Nah, di sini eh, dibuat kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi menurut fungsi ya. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan organisasi menurut fungsi. Nah, yang pertama dikatakan bahwa organisasi menurut fungsi itu mempunyai kelebihan nih dia paling sesuai untuk lingkungan yang stabil ya. Jadi eh, dia sesuai untuk lingkungan yang stabil ya, tidak tinggi resiko. Nah, yang kedua dapat mencapai efisiensi ekonomis pada masing-masing bagiannya. Jadi kalau berbicara tentang efisiensi ekonomis kemarin kita bagaimana kita memanfaatkan produk kita atau ekonomi kita hingga mencapai laba ya, itu maksudnya. Baru merangsang berkembangnya keterampilan yang bersifat fungsional, mampu mencapai sasaran bagian ya atau fungsi ya. Karena kenapa? Karena setiap fungsi organisasi tadi dikasih target atau sasaran dari setiap masing-masing fungsi. Nah, yang selanjutnya sesuai untuk organisasi berukuran kecil sampai sedang. Ya, jadi struktur fungsi tadi itu sesuai untuk organisasi yang ukurannya cenderung kecil dan sedang ya. Nah, yang selanjutnya baik bagi organisasi yang menghasilkan satu atau sejumlah kecil jenis produk. Nah, ini udah kita jelaskan rupanya kemarin. Nggak apa-apa, kita ulang lagi. Ya, jadi ini tidak berlaku untuk jenis produksi dalam jumlah yang banyak ya, jenis produksi yang jumlah banyak. Jadi ini sesuai untuk produk atau jenis produksi dalam jumlah kecil. Nah, apa kekurangannya? Kekurangan dari struktur organisasi menurut fungsi tadi yang pertama adalah respon organisasi terhadap perubahan kondisi lingkungan yang agak lambat. Ya, karena dia memang cocok untuk daerah yang stabil tadi. Jadi dia nggak respon terhadap perubahan lingkungan. Itu dia maksudnya. Ya. Nah, yang kedua, pengembalian keputusan menumpuk pada puncak organisasi sehingga beban pimpinan puncak menjadi terlalu berat. Ya, jadi karena mungkin organisasinya yang kecil ya, nah dia jadi keputusannya seolah-olah semua tanggung jawab itu dibebankan kepada pemimpin atas ya. Setiap pengambilan keputusannya diambil oleh siapa? Pemimpin atas itu maksudnya. Yang ketiga, koordinasi antar bagian atau fungsi tidak terlalu baik. Nah, yang keempat inovasi terbatas ya. Jadi di sini inovasi terbatas maksudnya adalah kurang kreativitas ya, kurangnya kreativitas. Jadi karyawan di sini mungkin kurang apa
mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki. Itu dia maksudnya kurang berinovasi atau kurang inovasi yang membuat kreasi-kreasi baru. Nomor 5, pandangan terhadap sasaran organisasi agak terbatas. Anggota organisasi cenderung hanya memperhatikan sasaran bagian sendiri-sendiri ya. Jadi karena mungkin tadi ada pemisahan fungsi atau bagian dari sasaran mereka, jadi mereka hanya fokus terhadap bagian masing-masing tanpa memperdulikan bagian atau fungsi organisasi lainnya. Itu dia maksudnya. Itu dia kelebihan dan kekurangan organisasi menurut struktur organisasi menurut fungsi ya. Nah, sekarang kita masuk bagian B, yaitu berbicara tentang struktur organisasi menurut produk. Nah, di sini dijelaskan bahwa struktur produk itu dapat dikelompokkan menjadi bagian ya, seperti jenis pelayanan, jenis pasar, jenis konsumen, lokasi pasar atau konsumen, dan juga menurut output organisasi ya. Ini rupanya udah kita jelaskan juga kemarin ya, nggak apa-apa. Nah, yang kedua dikatakan bahwa struktur organisasi itu berdasarkan karakteristiknya struktur produk sesuai digunakan pada lingkungan yang tidak stabil. Nah, jadi tadi kalau yang struktur organisasi menurut fungsi tadi sesuai untuk lingkungan yang stabil ya. Jadi kalau struktur organisasi menurut produk tadi itu sesuai untuk daerah atau lingkungan yang tidak stabil perubahannya ya. Jadi dengan perubahan yang cukup tinggi, maksudnya perubahan lingkungannya cenderung cepat berubah ya. Nah, jadi struktur dasar yang disesuaikan ya, ada dua macam bentuk penyesuaian. Nah, jadi di dalam struktur fungsi menurut fungsi tadi ada dua dasar yang perlu disesuaikan ya. Yang pertama adalah struktur organisasi ya. Yang kedua adalah struktur campuran atau hybrid ya. Maksudnya adalah bahwa struktur geografis itu yang bagaimana, di mana kegiatan organisasi dibagi menurut daerahnya ya. Jadi ketika misalnya eh, jadi karena setiap organisasi itu mungkin mempunyai bentuk geografis yang berbeda-beda, sehingga harus disesuaikan menurut daerahnya masing-masing ya. Jadi harus diikuti berdasarkan tuntutan dari lingkungannya. Nah, di sini makanya dibilang ada struktur geografis. Nah, kegiatan organisasi yang dibagi menurut daerah. Baru yang kedua ada struktur campuran atau sering juga disebut dengan struktur atau hibrid ya. Jadi hibrid itu maksudnya campurannya, artinya adalah fungsi-fungsi yang memerlukan tercapainya efisiensi ekonomi ya. Itu dia. Jadi ini dua macam dasar ya dalam struktur organisasi menurut produk. Nah, yang selanjutnya di sini kita lihat bagaimana tabel karakteristik struktur organisasi menurut produk ya. Yang pertama tadi misalnya contohnya aspeknya menurut lingkungan ya. Jadi apa aja aspeknya? Nah, aspek lingkungan itu misalnya bagaimana ketidakpastiannya terhadap lingkungan ya. Ketidakpastian lingkungan misalnya masalah utamanya apa? Nah, di sini yang pertama kita berbicara tentang lingkungan ya. Dari segi aspek lingkungan ya, struktur organisasi produk tadi adalah berdasarkan apa namanya tadi, sesuai untuk daerah yang tidak stabil. Nah, di sini dikatakan bahwa masalah atau isu utama ya. Jadi isu utama dari struktur organisasi menurut produk ini adalah melayani suatu segmen pasar, kepuasan konsumen, kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi menurut suatu jenis output ataupun produk. Nah, yang kedua, sasaran bagiannya cenderung memperhatikan satu produk ataupun satu lini produk ya. Jadi kenapa? Mungkin karena struktur organisasinya ini kan adalah menurut produk. Jadi mereka hanya cenderung memperhatikan satu produk atau bagian produknya aja. Nah, nomor 3 di sini perencanaan dan anggaran didasarkan pada pemasukan dan pengeluaran suatu bagian ya. Jadi ketika misalnya pemasukannya semakin banyak ya, jadi mereka akan menganggarkan juga atau mereka akan membuat penganggaran yang lebih banyak. Kenapa? Karena ketika misalnya
kita mempunyai pemasukan yang lebih banyak biasanya, nah ketika misalnya kita mempunyai eh, pemasukan yang semakin banyak, otomatis kita akan melakukan perencanaan juga yang lebih banyak terhadap produk kita. Misalnya produk kita terjual lebih banyak, otomatis bagaimana perencanaannya? Nah, disesuaikan berdasarkan eh, pemasukannya tadi ataupun berdasarkan pengeluarannya. Yang selanjutnya adalah pihak paling berpengaruh, yaitu pimpinan bagian, ya, karena setiap bagian tadi, misalnya setiap produk tadi mereka mempunyai pimpinan masing-masing. Itu dia. Jadi makanya dibilang dia menurut produk, ya, struktur organisasinya menurut produk. Misalnya produk A misalnya menangani tentang produk produk A, produk B, produk C, misalnya mereka setiap produk mempunyai pimpinan bagian masing-masing. Nah, sehingga pimpinan di bagian masing-masing tadi adalah orang yang berhak dalam pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya bagaimana dengan promosi karyawan? Nah, promosi karyawan itu didasarkan pada keahlian dalam mengintegrasikan kegiatan dan keahlian manajemen. Nah, jadi ketika misalnya seorang karyawan tadi semakin ahli atau menguasai bidang bagaimana cara mengintegrasikan atau menghubungkan satu kegiatan yang tadi dengan kegiatan yang lain, ya, dan keahlian manajemen, maksudnya dalam keahlian baik manajemen waktu, manajemen pimpinan dan lain sebagainya, ya. Jadi itu didasarkan jadi itulah yang menjadi dasar pertimbangan dalam promosi karyawan. Tapi di mana-mana juga biasanya ya orang yang misalnya bisa leadershipnya bagus atau mempunyai keahlian manajemen biasanya akan lebih cepat dipromosikan. Nah, informasinya bagaimana menggunakan hubungan vertikal maupun horizontal. Jadi mereka menggunakan dua hubungan dalam penyampaian informasi. Ya, mungkin karena antara produk A, produk B, produk C mereka juga harus mempunyai hubungan, tetapi tidak lupa dengan hubungan vertikal tadi, yaitu misalnya dari atas ke bawah. Itu dia maksudnya, ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama di sini dikatakan bahwa kelebihannya adalah paling sesuai untuk lingkungan yang tidak stabil dengan perubahan yang cepat, ya. Jadi itu dia kelebihannya. Misalnya terjadi pun atau misalnya ada eh, perubahan yang cepat, misalnya krisis dan sebagainya, ya, dari lingkungan ataupun ancaman. Nah, jadi struktur ini cocok, ya. Ini dia. Yang kedua, penanggung jawab produk jelas sehingga konsumen dapat merasa puas. Ya, itu dia. Jadi karena ada setiap orang pimpinan tadi ada seorang yang menanggung jawabi setiap bagian-bagian dari produk tadi. Nah, jadi ketika misalnya terjadi keluhan atau masalah komplain dari konsumen, ya, jadi lebih gampang kita ketahui atau lebih gampang kita hubungi. Yang ketiga, koordinasi antar fungsi menjadi baik, ya. Jadi setiap fungsi itu katanya mempunyai koordinasi yang baik, ya, antara produk A, produk B, setiap bagian dari produk-produk tadi. Yang keempat, bagian-bagian dapat beradaptasi dengan baik terhadap tuntutan dari luar, ya. Jadi kelebihan dari struktur ini bahwa mereka cepat beradaptasi katanya terhadap tuntutan dari luar. Itu kenapa? Karena tadi memang ini dirancang untuk sesuai dengan lingkungan yang tidak stabil. Nomor 5, sesuai untuk organisasi berukuran besar, ya. Jadi biasanya organisasi-organisasi besar itu adalah akan menggunakan struktur organisasi menurut produk. Ya, diingat ya. Jadi organisasi-organisasi yang besar tadi, ya, organisasi-organisasi yang besar itu akan membuat struktur organisasinya menurut produk. Nah, yang selanjutnya nomor 6, apa kelebihan yang baik bagi organisasi yang menghasilkan banyak jenis produk. Nah, kalau tadi struktur organisasi menurut fungsi, baik untuk jenis produk yang berukuran kecil atau hanya beberapa jenis, ya. Kalau ini cocok untuk menghasilkan atau organisasi ini cocok menghasilkan banyak jenis produk. Nah, tetapi selain dari kelebihannya, organisasi ini juga memiliki yang namanya kekurangan. Apa saja kekurangannya? Yang pertama, tidak mampu mencapai efisiensi ekonomis, ya. Nah, yang kedua, koordinasi antar produk sulit. Yang ketiga, keahlian teknik hilang karena tidak ada spesialisasi fungsional. Kenapa? Karena
setiap hari itu aja yang mereka kerjakan ya. Jadi karena mereka mempunyai bagian-bagiannya tadi, makanya mereka jadi sehingga mereka tidak ada yang spesialis ya, menguasai satu ilmu itu secara keseluruhan. Itu dia maksudnya, karena teknik tadi misalnya kalau di produk, kalau misalnya kita lihat di bagian yang berorganisasi yang menurut produk kan, kemarin udah saya jelaskan contohnya misalnya di pabrik tekstil. Ketika mereka misalnya membuat suatu produk, contoh pakaian ya, pakaian jadi. Nah, yang membuat pakaian satu itu menjadi sampai jadi bukan satu orang ya. Misalnya mungkin dikerjakan oleh beberapa bagian masing-masing, tetapi mereka masih masih dalam lingkungan menurut produk atau struktur organisasinya masih menurut produk. Nah, tetapi orang dalam membuat satu pakaian tadi memerlukan orang yang berbeda-beda ya. Jadi itu maksudnya karena mereka tidak ada orang yang bisa membuat satu pakaian tadi mulai dari awal sampai siap ya. Makanya dibilang tidak ada spesialis fungsional. Nomor 4, integrasi ataupun standarisasi antar produk sulit tercapai ya. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat eh, bagaimana contoh struktur organisasi campuran atau hibrid. Nah, jadi di dalam kadang-kadang di dalam suatu organisasi itu mungkin mereka juga menerapkan antara berdasarkan struktur fungsional dan berdasarkan struktur produk ya, tetapi mereka tetap dalam satu lingkup suatu organisasi ya. Itu dia. Nah, coba kita lihat di sini ada struktur organisasi campuran hibrid ya. Jadi di sini digunakanlah struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi produk. Nah, coba kita lihat di sini ada yang namanya pimpinannya kan. Nah, ini adalah yang menjadi pimpinan utama ya, atau bisa kita katakan misalnya direktur utamanya. Nah, jadi menurut struktur fungsional ya, dia hanya membawahi misalnya langsung terhadap bagian administrasi, bagian keuangan, bagian personalia dan bagian lead bank ya. Nah, itu dia kalau menurut fungsi fungsional. Nah, tetapi di sini ada juga menurut bagaimana dengan struktur produknya? Nah, di sini dia langsung membawahi dua misalnya divisi ya, misalnya divisi produk satu dan divisi produk 2. Nah, setiap divisi ini kemudian memiliki masing-masing bagian ya. Nah, tetapi bagian mereka sama, tetapi hanya dibagi menjadi dua divisi. Misalnya bagian pembelian, bagian produksi, bagian pemasaran. Begitu juga dengan divisi produk yang kedua. Ya, ada bagian pembelian, ada bagian produksi, dan ada bagian pemasaran. Nah, ini hanya contoh bagaimana struktur organisasi. Misalnya ketika misalnya suatu organisasi itu dicampur ya atau digabungkan, misalnya menurut fungsi dan menurut produknya. Ya, oke. Itu dia. Ini hanya ini gampang lah ini dipahami ya, karena ini hanyalah hanya sebagai grafik atau contoh bagaimana penggabungan struktur organisasi campuran ya. Nah, kita lanjut. Oh, ada mau ditanya dari yang tadi yang tentang struktur organisasi menurut produk dan menurut fungsi. Ada yang kira-kira kurang jelas? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada. Nah, sekarang kita masuk. Jadi selain tadi struktur organisasi menurut produk atau organisasi fungsi, juga ada dikenal dengan struktur matriks ya. Nah,
Apa itu struktur matriks? Nah, jadi struktur matriks itu juga dikatakan sebagai penggunaan struktur fungsional dan struktur produk secara bersamaan pada suatu organisasi. Nah, hampir sama tadi sama yang dijelaskan di awal di bagaimana contoh struktur organisasi campuran tadi. Ya, jadi di struktur matriks inilah suatu organisasi akan menerapkan dua struktur fungsi yang berbeda tadi. Misalnya struktur berdasarkan fungsi dan struktur berdasarkan produk. Nah, biasanya struktur matriks ini digunakan apabila struktur fungsional maupun kombinasi struktur produk dengan pemakaian alat horizontal untuk mencapai tingkat koordinasi tertentu ternyata tidak mampu lagi menjawab tuntutan lingkungan terhadap organisasi. Ya, jadi ini katanya digunakan apabila struktur fungsional maupun struktur produk tadi jika digunakan hanya satu dari struktur organisasi tadi ya, maka digunakanlah struktur matriks ini ya. Jadi ini adalah penggabungan ya antara struktur fungsional dan struktur produk ya. Itu dia. Nah, jadi di sini yang selanjutnya apa aja kondisi yang sesuai untuk struktur matriks. Nah, di sini dikatakan bahwa kondisi yang sesuai untuk struktur matriks ya. Dengan saya baca ya dari ininya dari modulnya sebentar. Dengan demikian terdapat kondisi tertentu di mana struktur matriks merupakan bentuk organisasi yang paling sesuai digunakan seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Nah, yang pertama di sini adalah permasalahan utama organisasi yang dapat merupakan akibat dari tuntutan atau tekanan lingkungan. Nah, jadi ketika misalnya suatu organisasi tadi mendapat banyak perubahan atau mendapat tekanan atau tuntutan dari beberapa lingkungan, nah ketika suatu organisasi mungkin menggunakan struktur organisasi tadi berdasarkan fungsi atau berdasarkan produk, mereka tidak mampu lagi menghadapi itu sehingga digunakanlah struktur matriks itu dia. Nah, yang kedua, perlunya penggunaan sumber-sumber yang dimiliki organisasi secara efisien. Nah, jadi sumber-sumber itu maksudnya baik sumber daya alamnya, baik SDM-nya ya atau sumber daya manusianya. Nah, jadi mereka juga harus mampu atau mereka perlu menggunakan sumber tadi ya secara efisien. Yang ketiga, lingkungan organisasi bersifat kompleks, penuh ketidakpastian dan sering kali berubah. Nah, ini dia tantangan atau yang sering dihadapi oleh suatu organisasi ketika organisasi misalnya didirikan ataupun sebelum didirikan. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan utama atau perlu dipikirkan. Makanya apa nanti misalnya yang menjadi kendala di depannya ya atau menjadi permasalahan di depannya. Nah, di sini ada ya baik bersifat bagaimana kompleksitasnya, bagaimana ketidakpastiannya ya berupa ancaman, treatment atau segala macam ya. Nah, dan yang karena apa? Karena sering kali berubah misalnya bisa krisis ekonomi dan lain sebagainya. Ya, atau seperti sekarang misalnya terjadi wabah penyakit atau kayak COVID-19 gitu ya. Itu adalah salah satu contoh ketidakpastian lingkungan ya, seringkali berubah. Benar nggak? Itu termasuk salah satu contoh ketidakpastian nggak? Misalnya tiba-tiba kayak sekarang kan terjadi nih, terjadi uh, virus di mana-mana. Nah, itu kan sebelumnya kan tidak ada dipikirkan dalam organisasi, tetapi itulah yang terjadi ya. Itulah yang namanya perubahan lingkungan, seringkali berubah ya karena itulah ketidakpastian. Oke. Nah, kita lanjut. Ini. Di sini adalah apa ini? Nah, jadi contoh di sini adalah aliran wewenang dan tanggung jawab secara vertikal dan horizontal pada struktur matriks ya. Jadi ini adalah contoh gambar ya. Misalnya ya, tetap ya. Jadi yang pertama itu di mana-mana kalau misalnya kita berbicara tentang struktur organisasi, yang pastinya kita akan melihat bagaimana struktur vertikal. Biasanya yang paling atas adalah bagaimana pimpinan paling puncak ya. Nah, di sini pimpinan puncaknya ya tetap ya ini adalah pimpinan puncaknya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat contoh
ada di sini pimpinan bagian pemasaran, pimpinan produk, pimpinan bagian produksi, dan pimpinan bagian logistik. Ya, nah jadi ada di sini empat ya, empat pimpinan ya. Nah, tetapi di sini ada satu pimpinan menurut produk ya. Dia dan yang ketiganya ini ya, yang ketiga-tiganya ini adalah pimpinan fungsional menurut apa? Menurut fungsi ya, struktur organisasi menurut fungsi. Nah, coba kita lihat bagaimana pimpinan produk. Nah, pimpinan produk itu dia mempunyai struktur organisasi produk menurut produk satu, produk 2, dan produk 3. Nah, di sini kita lihat bagaimana aliran wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, kalau pimpinan produk dia akan membawahi produk satu, produk 2, dan produk 3. Nah, tetapi kalau untuk pimpinan bagian yang lain ya, mereka di sini tidak dijelaskan ya. Nah, contoh pimpinan bagian pemasaran mereka langsung ya, satu, 2, 3. Nah, jadi kalau di sini pimpinan produk, misalnya produk satu, ada hubungannya terhadap bagian pemasaran, kemudian bagian produksi dan bagian logistik ya, dan selanjutnya. Nah, itu adalah salah satu contoh wewenang secara horizontal. Nah, tetapi perlu kita lihat di bagian atas tidak ada contoh aliran wewenang secara horizontal karena memang mereka tidak mempunyai bagian. Apa nih? Nah, coba lihat di sini. Di sini kan ada produk satu. Aliran-aliran info atau wewenangnya bagaimana? Nah, setelah mereka mempunyai produk, kemudian akan mereka salurkan kemana? Bagian pemasaran. Kemudian ke bagian apa nih? Bagian produksinya tadi. Selanjutnya akan dibagian ke logistik, ya. Itu dia. Jadi ini hanya contoh bagaimana aliran wewenang tanggung jawab itu dari atas ke bawah dan dari horizontal ya. Jadi di sini ada pimpinan organisasi, tetapi dia di sini pimpinan organisasi jelas dia akan mempunyai wewenang terhadap semua organisasi di bawahnya. Nah, tetapi untuk bagian-bagian produk tertentu, misalnya pimpinan produk, dia akan membawahi ya jelas bagian produknya, tetapi untuk bagian pemasaran dia tidak ada wewenang untuk produk satu, produk 2, dan produk 3 ya. Tapi untuk aliran wewenangnya harus berdasarkan produk satu, produk baru ke bagian pemasaran sampai ke bagian logistik ya. Nah, itu dia adalah contoh eh, aliran vertikal atau wewenang vertikal dan horizontal. Nah, coba kalau yang ini kan di sini bagian bagian fungsional langsung dari atas ke bawah ya kan. Lihat tanda panahnya ini. Kita lihat tanda panahnya ini kan dari atas ke bawah semua aliran informasinya. Tetapi kalau untuk bagian produksi ya, untuk bagian pimpinan produk itu dari horizontal, misalnya dari kiri ke kanan sampai ke sini. Ya, ini adalah aliran horizontal wewenang dan tanggung jawab menurut produknya. Siapa lagi nih yang belum datang ini? Ada lagi. Oke, ada mau ditanya dari sini? Ina Rizka, Ivana, Bagus, Desi, Rahma, Dirga, Eti, terjatuh Nuraini. Oke, kalau nggak ada mau ditanya dari sini, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat bagaimana struktur organisasi metris pada, ini adalah contoh bagaimana penerapan struktur metrik di dalam sebuah organisasi institusi pendidikan ya. Nah, jadi kita lihat dulu ini contoh struktur organisasi di dalam institusi pendidikan, misalnya perguruan tinggi. Nah, ini struktur matriks ini bentuknya kayak ini ya, kayak bentuk apa? Ketupat dia ya, matriks itu ya kan, matriks kayak bentuk ketupat persegi 4 ya.
Oh, 4 sama sisi. Kalau ini apa namanya ini? Matriks lah ya, tapi sisi 4 sama tetapi mereng, enggak ya? Oke, tapi kayak ketupat lah. Inilah dinamakan matriks. Nah, coba kita lihat di sini. Di bagian ini ya, coba kita lihat dari bukunya. Ini adalah memperlihatkan bahwa eh, dekan Fakultas Teknik mempunyai lebih dari satu atasan, bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi. Kondisi ini menyebabkan dekan fakultas tersebut terpaksa menghadapi permintaan atau tekanan yang kadang-kadang berlawanan. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini adalah contoh pimpinan puncak ya. Jadi kalau di universitas itu kayak kita, jelas ya, kita mempunyai rektor itu yang menjadi pimpinan utama perguruan tinggi ya, ada namanya rektor. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, misalnya nih. Kemudian ada direktur lembaga konsultasi ya. Kemudian ada direktur lembaga penelitian, kemudian ada direktur lembaga pengabdian masyarakat, baru direktur pendidikan S3, direktur pendidikan S2 dan direktur pendidikan S1. Nah, ini adalah contoh pemimpin matriks ya. Jadi ini adalah sama, ini sebenarnya urutan mereka adalah sama ya, direktur semua. Tetapi kita ada tetap pimpinan puncak kita adalah rektor ya, atau direktur utama misalnya. Nah, kemudian yang menjadi bawahan mereka adalah dekan Fakultas Teknik. Nah, jadi dekan ini adalah contoh pimpinan eh, eh, suatu departemen ya. Jadi ketika yang membawahi itu adalah direktur, kemudian ke dekan ya, dekan fakultas. Nah, di dekan fakultas ini akan membawahi yaitu misalnya dosen ya, tenaga pendidikan, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur organisasi metrik di dalam suatu lingkungan pendidikan. Nah, jadi yang mau kita lihat dari gambar ini adalah di sini, coba kita perhatikan di sini ada namanya dekan fakultas ya. Jadi dekan fakultas ekonomi, dekan fakultas ekonomi pula. Nah, di sini ada tadi dekan fakultas teknik. Nah, berapa atasannya di sini? Coba kalian hitung dulu berapa nih atasannya. Ada berapa ini atasannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ketika misalnya kita mempunyai atasan sebanyak 6, mungkin mereka akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda, atau mungkin mereka akan mempunyai kebijakan yang berbeda juga. Nah, di sini yang mau kita bahas bagaimana ketika misalnya seorang atasan yang berbeda mengeluarkan kebijakan ya, atau mengeluarkan tugas yang mungkin berbeda-beda juga. Nah, di sini seorang dekan fakultas tekniknya ini dia harus mampu bagaimana menyelesaikan permintaan ataupun tanggung jawab tersebut ya. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, dia itu tadi, ketika misalnya kita dikasih tanggung jawab dari misalnya beberapa atasan, ya kita harus bagaimana tetap akan melakukan. Tetapi ketika misalnya pekerjaan kita itu atau tanggung jawab itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, kira-kira apa yang mungkin dilakukan bawahannya? Nah, jadi di sini yang mau disampaikan adalah eh, jadi ini akan mempunyai atau memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya menjadi seperti apa? Nah, ketika misalnya kita mempunyai banyak pimpinan atau kita mempunyai banyak atasan, nah kita akan memerlukan banyak waktu, atau akan memerlukan banyak pertemuan untuk memerlukan banyak waktu untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan kita. Itu dia yang menjadi kekurangannya di sini ya. Ketika misalnya kita mempunyai banyak atasan. Ya, tetapi perlu kita lihat dekan fakultas di sini dia akan membawahi beberapa bawahannya. Nah, seperti dosen, tenaga non pendidikan, laboratorium dan perpustakaan, ya. Oke, itu dia. Nah, seharusnya
kalau misalnya ini gambar disederhanakan ya, kira-kira akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada atasan. Nah, itulah tadi misalnya direktur utama, dan inilah tadi matriks yang ada puncak organisasi tadi, itulah tadi yang dibagi beberapa bagian ya. Misalnya tadi ada 6 organisasi direktur tadi, tetapi mempunyai satu bawahan tadi ya yang di sini. Nah, kemudian dia akan mempunyai beberapa bawahan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk matriks di dalam puncak organisasi. Ya, ini dia. Jadi matriks ini atau organisasi menurut matriks ini adalah salah satu contoh puncak organisasi atau matriks yang hanya ada dalam puncak organisasi ya. Tadi misalnya ada direktur utama membawahi direktur lembaga penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan S3, S2 dan S1 ya. Itu dia. Jadi itu hanya contoh bagaimana struktur matriks pada sebuah perguruan tinggi atau pada sebuah organisasi lainnya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang beberapa jabatan penting dalam struktur organisasi. Nah, di sini di dalam struktur organisasi itu biasanya akan mempunyai jabatan-jabatan penting yang perlu diduduki atau di posisi yang perlu diisi ya. Nah, siapa nih yang baru? Berapa orang lagi yang belum hadir ini? Ada 2 orang lagi kayaknya. Bentar, saya lihat dulu. Nah, di sini mari kita lihat beberapa jabatan penting dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah pimpinan tertinggi ya. Jadi ya jelas. Jadi yang menjadi atau top leadership ya merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi atau atasan dari seluruh pimpinan fungsi maupun pimpinan produk ya. Itu dia maksudnya pimpinan tertinggi, yaitu atasan dari segala atau atasan dari seluruh pimpinan fungsi maupun pimpinan produk ya. Jadi apa yang menjadi tanggung jawabnya biasanya pimpinan tertinggi tadi atau pimpinan puncak tadi, dia akan bertanggung jawab atau berkewajiban bagaimana menjaga keseimbangan antara atau menjaga keseimbangan setiap fungsi-fungsi yang ada di bawahnya, baik dia fungsi produk ataupun baik secara fungsi organisasi menurut fungsi ya. Dia akan mempunyai wewenang atau dia mempunyai tanggung jawab atau dia mempunyai hierarki atas hal tersebut. Nah, jadi dan biasanya kalau pimpinan tertinggi itu bagaimana dia akan mempunyai apa? Yang tadi saya bilang adalah dia akan mempunyai wewenang ataupun apa hierarki ya untuk menyuruh atau untuk menentukan keputusan terhadap bawahannya. Itu dia maksudnya pimpinan tertinggi atau top leadership. Nah, yang kedua adalah pimpinan matriks. Nah, jadi selain pimpinan tertinggi tadi, juga ada namanya pimpinan matriks. Nah, yang kedua adalah ada di sini namanya pimpinan matriks. Apa yang dimaksud dengan pimpinan matriks? Ya, jadi pimpinan matriks itu adalah pimpinan dari satu sisi matriks yaitu pimpinan fungsi ataupun pimpinan produk ya. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah biasanya pimpinan matriks itu muncul karena mereka tidak memiliki wewenang penuh terhadap bawahan dan harus berbagi dengan pimpinan simetris lainnya. Ya, itu tadi yang kita jelaskan di awal tadi, yang ini. Nah, mereka sebenarnya tidak mempunyai wewenang terhadap, maksudnya tidak terlalu mempunyai wewenang yang terlalu kuat ya terhadap atau wewenang penuh terhadap bawahannya. Sehingga ketika mereka membuat suatu kebijakan, mereka itu bagaimana harus saling berbagi kepemimpinan dengan sisi matriks lainnya. Seperti misalnya direktur, misalnya contohnya dari segi direktur pendidikan, misalnya pendidikan S2, S3, S1. Ketika mereka akan membuat suatu kebijakan atau mereka membuat suatu wewenang, jadi mereka harus saling berbagi ya. Itu dia maksudnya. Nah, yang selanjutnya adalah
pimpinan dua atasan atau sering disebut dengan two boss management atau manager. Nah, maksudnya adalah bahwa jabatan ini merupakan jabatan yang mempunyai dua atasan. Jadi ketika misalnya kita bekerja atau kita misalnya di dalam sebuah organisasi, kita mempunyai dua atasan sekaligus. Tapi biasanya yang seperti ini paling sering kita jumpai biasanya itu contoh misalnya supervisor ya, mungkin kalau supervisor ada yang supervisor eh, contoh perusahaan ini misalnya yang bekerja pakai shift ya, jadi ada dia supervisor yang untuk memimpin shift pagi dan ada supervisor yang mungkin memimpin untuk di shift malam, kira-kira seperti itu. Ada nggak teman-teman yang misalnya kerja di perusahaan seperti itu, ada dua misalnya supervisor atau lebih, tetapi eh, jabatan mereka sama gitu, posisinya sama gitu. Apa ini? Hilang ya PowerPoint-nya ya? Oh ada, oke. Nah, coba. Nah, jadi maksudnya yang tadi yang dijelaskan pimpinan dua atasan itu tadi. Jadi kita mempunyai dua pimpinan atau atasan sekaligus dalam sebuah organisasi. Nah, biasanya yang menjadi kendala ketika misalnya kita mempunyai dua pimpinan sekaligus bagaimana? Biasanya mereka akan mempunyai atau mempunyai prinsip atau sifat yang berbeda, biasanya seperti itu. Kadang-kadang mungkin mereka juga akan mempunyai tuntutan yang berbeda-beda juga. Nah, ketika kita mempunyai atasan misalnya yang mempunyai dua prinsip yang berbeda seperti itu, biasanya bagaimana posisi kita di suatu organisasi atau di dalam suatu pekerjaan biasanya. Nah, jadi di sini akan lebih sulit ya ketika misalnya kita nih di posisi bawahan, tetapi kita menjalankan dua dua atau sekaligus pimpinan, atau kita punya atasan sekaligus dua gitu kan. Nah, ketika misalnya mereka membuat suatu kebijakan yang berbeda, nah ternyata kita harus melakukannya. Bagaimana? Kira-kira bisa nggak kita mengerjakannya dua-duanya secara bersamaan gitu dia? Pasti tidak bisa ya. Tetapi ketika misalnya mereka eh, mempunyai prinsip yang sama, ya nggak masalah gitu kan. Nah, masalahnya kan setiap orang itu biasanya akan mempunyai eh, target, baik target ataupun tuntutan yang juga yang berbeda. Itu dia permasalahannya. Ya, itu dia tentang itulah dia beberapa jabatan penting dalam suatu organisasi. Oke, bentar ya. Saya mau keluar, bukan keluar, belakang.
Oke, kita lanjut ya. Sajikan sekarang. Ada lagi. Slide-nya ganti kan? Ganti nggak slide-nya? Oke. Nah, kita lanjut ya. Yang selanjutnya adalah karakteristik struktur matriks ya. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana struktur matriks itu sesuai digunakan pada lingkungan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi ya. Jadi itu dia struktur matriks katanya digunakan terhadap lingkungan dengan ketidakpastian yang tinggi juga ya. Nah, juga sesuai jika organisasi ukuran sedang. Nah, selain berarti dia cocok untuk ukuran organisasi yang besar, tetapi juga cocok untuk organisasi yang berukuran sedang ya dan besar. Nah, itu dia. Yang ketiga atau selanjutnya dikatakan di sini bahwa struktur matriks memberikan kesempatan pada organisasi untuk mencapai lebih dari satu tujuan sekaligus. Ya, tuh. Yang keempat, mampu menjawab tuntutan yang bersifat ganda dari lingkungannya. Ya, tuntutan tadi misalnya dari perubahan lingkungan, apalagi dari ancaman, ya. Itu dia maksudnya tuntutan dari lingkungan. Ya, jadi mereka dituntut harus mampu misalnya beradaptasi secara cepat. Ya, karena kenapa? Karena tadi ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Nah, contohnya sekarang ini eh, ketika misalnya terjadi wabah misalnya. Nah, jadi organisasi itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan tadi, ya. Ketika misalnya perusahaan yang tidak mampu misalnya beradaptasi, ya itu tadi banyak dia akan melakukan pengurangan terhadap karyawannya. Apa akibatnya? Ya, akibatnya bisa akan membuat kerugian, ya ekonomi akan berhenti, perusahaan tidak beroperasi, akan terjadi kerugian. Nah, tetapi beberapa perusahaan mereka tetap berjalan. Misalnya apa yang mereka lakukannya itu mereka misalnya melakukan prosedur sesuai dengan anjuran pemerintah, misalnya melakukan social distancing tadi, mereka udah melakukan penerapan standar kesehatan yang tepat, misalnya sama kayak yang dilakukan di Taiwan, misalnya melakukan cek body terhadap karyawan, cek kesehatan terhadap karyawannya, pengukuran suhu tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh tuntutan ya untuk suatu organisasi ya yang misalnya yang perubahannya cepat ya, atau contoh salah satu ketidakpastian lingkungan. Nah, yang nomor 5 adalah karyawan mendapat kesempatan untuk mempunyai keterampilan fungsional maupun integrasi ya. Jadi kalau tadi menurut organisasi, menurut fungsi mereka hanya mempunyai kesempatan secara fungsional, tetapi kalau di sini juga gabungan dari fungsional ataupun dari integrasi ya. Jadi ada kesempatan, itulah dia contoh promosinya. Ini hanya bagaimana promosi karyawannya. Nah, coba kita lihat di sini adalah karakteristik struktur organisasi matriks. Nah, yang pertama di sini ada lingkungan dan misalnya karakteristik misalnya dari segi lingkungan dan dari sistem internalnya ya. Nah, yang pertama apa aspeknya? Misalnya dari aspek ketidakpastian lingkungan ya tinggi. Ya, jadi perlu diingat bahwa struktur organisasi metrik tadi aspek ketidakpastian lingkungannya adalah tinggi. Nah, masalah atau isu utama. Jadi masalahnya adalah bersifat ganda seperti misalnya lokasi fungsi atau produk fungsi ataupun mutu efisiensi. Ya, itu yang menjadi masalah atau isu utamanya. Yang selanjutnya dari sistem internalnya seperti misalnya sasaran bagian, yaitu gabungannya ya produk dan fungsi ya, itu dia. Nah, yang kedua perencanaan dan anggaran ya bersifat ganda menurut fungsi dan menurut produk. Ya, kalau tadi menurut produk itu misalnya menurut berapa pendapatan dan berapa pengeluaran. Ya, kalau ini ya penggabungannya lah dari menurut fungsi dan menurut produk. Yang ketiga pihak yang paling berpengaruh atau dominan ya bersama pimpinan fungsi dan pimpinan produk. Itu dia gunanya. Jadi ketika mungkin itulah yang menjadi kelebihannya ya. Tidak hanya dibebankan pada satu atasan saja ya. Jadi pimpinan
pimpinan fungsi ataupun pimpinan produk tadi, mereka mempunyai andil masing-masing dalam membuat atau dalam membuat suatu pengaruh atau kebijakan, ya. Nah, yang keempat, promosi karyawan didasarkan pada keahlian menurut fungsi maupun integrasi menurut produk, ya. Jadi dua-duanya, nggak cuma menurut produk dan tidak cuma menurut fungsi. Bagaimana arus informasinya? Kontak langsung antara para pejabat matriks, ya. Jadi berhubungan langsung antara pejabat matriks tadi, ya. Jadi ada yang mau ditanya dari sini? Nah, kalau tidak ada, biar kita lanjut. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana kelebihan dan kekurangannya, ya. Jadi setiap tadi struktur organisasi tadi pasti mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Nah, di sini yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan dari struktur organisasi menurut Matrix, yang pertama adalah kelebihannya mampu mencapai tingkat koordinasi yang diperlukan untuk menjawab tuntutan ganda dari lingkungan, ya. Yang tadi, ya, jadi tuntutan ganda tadi misalnya lingkungan yang tidak stabil atau lingkungan yang stabil, ya. Jadi ini mereka akan mampu menyesuaikan, ya, atau mereka mampu melalui itu, ya. Yang nomor dua, kelebihannya adalah dapat memanfaatkan karyawan secara fleksibel menurut produk ataupun jenis kegiatan. Nah, bukan cuma satu jenis kegiatan saja yang misalnya bisa dia secara fungsi maupun secara produk. Yang ketiga, sesuai untuk pengambilan keputusan yang sifatnya rumit serta untuk lingkungan yang tidak stabil dengan frekuensi perubahan yang tinggi, ya. Itu dari awal tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi organisasi ini cocok, ya. Itu dia menjadi banyak pun misalnya perubahan lingkungan atau perubahan yang cepat, tidak apa-apa, ya, tidak masalah bagi struktur dengan organisasi menurut Matrix. Nomor 4, memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan keterampilan fungsional maupun keterampilan integrasi menurut produk, ya. Jadi mereka sama-sama memiliki kesempatan atau wewenang ketika misalnya mereka dikasih kesempatan untuk berkembang, ya, baik dari segi fungsional ataupun dari menurut integrasi produk, ya. Tidak ada bedanya. Nomor 5, sangat sesuai untuk organisasi ukuran sedang dengan beberapa atau tidak terlalu banyak jenis produknya, ya. Jadi selain organisasi yang besar, ini juga paling cocok katanya untuk organisasi yang berukuran sedang atau tidak terlalu memiliki banyak jenis produk. Nah, selain kelebihannya pasti ada yang namanya kekurangan. Apa saja di sini kekurangannya? Nah, coba kita lihat di sini. Yang menjadi kekurangannya adalah adanya wewenang yang bersifat ganda, menyebabkan munculnya kebingungan dan frustasi, ya. Jadi ada katanya wewenang ganda, misalnya ketika misalnya seorang pemimpin tadi bisa dia mencampuri bagian produk, bisa juga mencampuri struktur organisasi menurut fungsi, ya. Itu dia, jadi dia mempunyai terlalu banyak wewenang. Nah, yang kedua, karyawan perlu dilatih agar mempunyai keterampilan yang memadai untuk berhubungan dengan karyawan lainnya dalam matriks, ya. Itu dia. Jadi perlu adanya pelatihan, ya, bagi karyawan di lingkungan matriks, ya, untuk saling berhubungan dengan yang lain. Nomor 3, menghabiskan banyak waktu untuk pertemuan itu tadi contoh yang kita bicarakan tadi di universitas tadi, misalnya pimpinan matriksnya ada 6, tetapi bawahan mereka hanya 1, ya. Jadi lebih banyak pimpinan daripada bawahannya. Tuh, gimana kira-kira? Nah, itulah sering digunakan. Makanya dibilang di sini, nah, ketika mereka misalnya membuat suatu kebijakan, otomatis karena kan pimpinan matriks tadi posisinya sama, ya, otomatis mereka akan memerlukan waktu atau koordinasi ataupun pertemuan yang lebih banyak. Setiap organisasi matriks tadi misalnya membutuhkan atau ingin bertemu dengan bawahannya tadi, karena bawahannya cuma 1. Nah, otomatis bawahannya tadi akan
menemui ke-6-6-nya. Berarti waktu yang diperlukan bagaimana? Akan lebih banyak. Misalnya jadi 6 kali pertemuan. Tapi coba kalau misalnya pimpinan 1, bawahannya 6. Biasanya bawahan yang langsung, atasannya langsung memimpin secara langsung terhadap 6 kelompok tadi. Ya, itu dia maksudnya. Nomor 4 di sini adalah hanya dapat berjalan lancar jika karyawan mengerti sifat struktur matriks mengandung hubungan kolegial bukan hubungan vertikal. Ya, itu dia matriks tadi. Nomor 5, memerlukan adanya tuntutan ganda dari lingkungan agar keseimbangan dalam organisasi tetap tercapai. Ya, jadi ketika uh, dia juga misalnya beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang ganda, otomatis di sini juga memerlukan apa? Keseimbangan atau memerlukan adanya tuntutan ganda dari lingkungan agar keseimbangan dalam organisasi tetap terpelihara, ya. Nah, itulah yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari apa? Dari struktur matriks, ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Oh, ini nah. Nah, selanjutnya di sini selain itu dikatakan bahwa kebanyakan organisasi awal berdiri muncul dengan struktur fungsional. Nah, jadi suatu organisasi itu biasanya katanya awal-awal berdiri itu bentuknya adalah menggunakan atau struktur organisasinya akan menggunakan bentuk fungsi fungsional. Nah, itu tadi karena kan ketika kita misalnya mendirikan suatu organisasi, biasanya masih berukuran yang masih kecil, itu dia maksudnya. Nah, selanjutnya setelah di sini setelah besar umumnya berubah bentuknya menjadi struktur produk, ya. Ya, perlu diingat. Nah, ketika di awal pendirian katanya bahwa biasanya suatu organisasi itu akan menggunakan struktur organisasi menurut fungsi, tetapi ketika organisasi tadi semakin besar, mereka akan mengubah bentuknya menjadi struktur menurut produk. Yang ketiga, struktur matriks merupakan bentuk organisasi yang terdapat di tengah antara struktur fungsional dan struktur produk. Ya, jadi tadi yang di tengah-tengah tadi, ya. Jadi antara struktur fungsional dan struktur produk. Nah, makanya tadi struktur fungsional misalnya pemimpin atasnya di bawahnya tadi mempunyai misalnya struktur fungsional dan membawahi struktur produk, ya. Jadi di antara. Jadi kalau misalnya ada pimpinan, ya, yang di sini coba kita lihat. Nah, contoh ini adalah pimpinan apa struktur menurut fungsional di sini yang bagian pertama ini. Nah, ini misalnya contoh struktur organisasi menurut fungsi, ya. Misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Nah, jadi ini adalah tadi dikatakan bahwa struktur matriks itu adalah di antara struktur fungsional dan struktur produk. Nah, ini adalah misalnya struktur matriks, ini adalah nomor 1, ini adalah struktur fungsional, kita bilang SF, ya. Dan ini adalah kita bilang struktur matriks atau SM, ya. Dan ini adalah kita katakan sebagai struktur produk atau SP, ya. Nah, jadi dikatakan bahwa struktur matriks itu di antara struktur fungsional dan struktur produk, ya. Itu dia. Ada mau ditanya? Jelas, ya? Mana nih? Nah, selanjutnya di sini bahwa struktur fungsional memberikan wewenang pada bagian yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, struktur produk menurut jenis produk dan struktur matriks kepada kedua belah pihak. Ya, itu bedanya. Kalau struktur fungsional tadi, dia akan memberikan wewenang kepada bagian yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya, ya ketika dia misalnya kepala bagian keuangan, ya wewenang itu akan dikasih kepada siapa? Orang yang mempunyai fungsi atau sesuai dengan jabatan tadi. Gak mungkin kan bagian keuangan dikasih ke bagian ini pemasaran gitu. Laporan keuangan misalnya diminta ke bagian pemasaran, gak mungkin. Nah, tetapi struktur produk itu menurut jenis produknya juga sama, ya. Mereka akan dikasih wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, dan struktur matriks itu kepada kedua belah pihak, ya. Jadi kepada dua belah pihak maksudnya
mungkin di dalam suatu struktur matriks tadi mempunyai jabatan atau wewenang yang sama, makanya dikasih terhadap kedua belah pihak. Nah, coba kita lihat ini adalah Nah, coba kita lihat di sini apa ini? Ini adalah belum, enggak ada ya. Oke. Di gambar ini akan dijelaskan bagaimana struktur matriks apa nih? Nah, coba kita lihat di gambar ini. Apa nih yang datang ini? Nah, ini adalah contoh gambar ya, contoh gambar eh, ya. Ini adalah salah satu contoh gambar dari integrasi dari wewenang ganda dipegang oleh pimpinan dua atasan. Oh, ini penjelasan gambar yang tadi nih ya. Ini udah kita jelaskan tadi. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, contoh jadi eh, contoh nih kebutuhan akan efisiensi dan kebutuhan akan organisasi. Nah, di sini ada ada pimpinannya misalnya struktur fungsi, struktur hibrid, struktur matriks, apa lagi nih? Struktur hibrid. Nah, ini kenapa di sini ada bentuk silang di sini? Apa ini? Tunggu dulu. Integrasi dari ganda ini pengaruh pimpinan dua atasan seperti ini gambar apa sih? Oke, ini apa kan aja nih? Apa namanya? Nggak usah di ini. Yang nggak ada penjelasannya di bukunya. Integrasi dari wewenang ganda ini dipegang oleh pimpinan dua atasan seperti. Coba lihat ya. Oh. Nah, oke. Coba kita lihat ya. Nah, jadi di gambar ini adalah salah satu contoh struktur matriks yang menggunakan atau yang memberikan wewenang kepada kedua belah pihak ya, baik secara fungsi struktur ataupun secara fungsi produk. Nah, di sini ada pimpinan misalnya ini kebutuhan akan efisiensi dan kebutuhan akan koordinasi. Ya, makanya dibilang di sini bahwa struktur matriks memberikan wewenang kepada kedua belah pihak baik fungsi maupun secara produk ya maupun secara produk. Nah, tetapi wewenang yang diberikan itu katanya seimbang ya. Makanya di sini ada garis ininya apa nih ada titik tengahnya ya. Jadi ini adalah pertemuan antara kedua wewenang tadi yaitu struktur organisasi secara fungsi maupun secara produk ya. Nah, itu dia adalah itu di struktur matriks memberikan wewenang. Kita lihat di sini kan misalnya nih struktur fungsi, struktur hibrid, struktur matriks ini kan ada di tengah ini kan. Nah, coba kita lihat di sini kan struktur fungsi ini. Baru ini ada struktur hibrid. Di sini juga ada struktur hibrid, di sini juga ada struktur matriks. Ya, jadi ini diselang-seling ya. Jadi mereka mempunyai apa? Mempunyai wewenang atau tanggung jawab yang dikasih terhadap kedua-duanya. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya
kita berbicara tentang ciri-ciri struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada nggak organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan? Apa ada lagi ini? Masalah jaringan menghalangi Anda menjanjikan waktu. Nah, yang di selanjutnya di sini dikatakan bahwa struktur organisasi perlu dievaluasi secara periodik untuk memeriksa kesesuaiannya dengan kebutuhan. Nah, jadi struktur organisasi itu juga harus perlu atau kita perlu kita evaluasi ya secara periodik artinya secara bertahap ya untuk memeriksa bagaimana kesesuaian dengan kebutuhan. Nah, karena misalnya ketika organisasi kita tadi di awal misalnya didirikan secara fungsional. Nah, ketika organisasi tadi semakin besar, otomatis akan mengubah menjadi berdasarkan produk. Itu dia maksudnya. Jadi perlu dievaluasi. Kira-kira masih cocok enggak jenis organisasi yang kita gunakan saat ini? Ya, itu dia. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri. Di sini ciri-ciri ketidaksesuaian struktur organisasi. Nah, yang pertama di sini dikatakan bahwa pengambilan keputusan seringkali terlambat ataupun seringkali kurang baik. Ya, jadi ketika misalnya sebuah organisasi itu eh, ketika seorang pimpinan membuat kebijakan ataupun mengambil keputusan ya seringkali terlambat ataupun seringkali kurang baik. Itu kenapa? Mungkin seorang pimpinan bisa dikatakan mempunyai tugas atau tanggung jawab atau beban yang terlalu banyak ya, sehingga mungkin tidak fokus dalam bagaimana dalam pengambilan keputusan atau dalam mengevaluasi. Ya, ini bisa terjadi karena apa? Mungkin informasi yang didapatkan kurang tepat. Selain itu apalagi atau informasi yang didapatkan kurang cukup gitu ya. Nah, sehingga akhirnya bagaimana? Akhirnya akan menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat atau kurang baik ya. Biasanya keadaan ini akan berpengaruh terhadap apa? Berpengaruh terhadap berjalannya suatu organisasi ya. Jadi makanya di dalam suatu organisasi itu harus perlu informasi yang jelas ya, itu yang paling utama. Bagaimana proses penyampaiannya misalnya dari atasan ke bawahan ya sehingga para pengambil keputusan itu mereka tidak mereka akan mengambil keputusan secara cepat ya atau baik. Nah, nomor 2, organisasi tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan kondisi lingkungan. Nah, jadi itu yang perlu dipikirkan yang pertama ya ketika misalnya kita mendirikan organisasi tadi. Ya, bagaimana kita nanti akan beradaptasi atau mampu terhadap masalah atau tantangan-tantangan perubahan lingkungan ya. Itu menjadi PR atau uh, menjadi PR kita ke depannya menjadi PR dari suatu organisasi tadi ya. Jadi mereka harus mampu bereaksi atau harus mampu menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Nah, nomor 3 di sini dalam organisasi seringkali terjadi pertentangan atau konflik. Nah, ini adalah paling sering terjadi di dalam sebuah organisasi. Misalnya ketika apa contoh yang paling sering terjadi konflik dalam sebuah organisasi? Misalnya perebutan jabatan, biasanya seperti itu ya kan? Apalagi? Ada nggak yang paling ini? Ketika misalnya terjadi pergantian suatu organisasi, biasanya bagaimana? Biasanya akan banyak orang memperebutkan posisi, ya posisi yang strategis sehingga terjadi konflik ya atau terjadi pertentangan baik dalam pengambilan keputusan ya itu dia maksudnya seringkali terjadi pertentangan ataupun konflik. Jadi inilah ciri-ciri ketidaksesuaian struktur dalam organisasi. Ada mau ditanya dari sini?
Nah, makanya ketika misalnya suatu organisasi itu supaya tidak terjadi konflik, biasanya bagaimana harus menjalin komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan ataupun secara horizontal. Jadi antara bagian-bagian dalam suatu organisasi tadi mereka harus melakukan koordinasi atau melakukan informasi ataupun melakukan apa nih hubungan yang baik ya secara horizontal ataupun vertikal baik informasi dan lain sebagainya. Nah, itu dia maksudnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana kesimpulan mengenai struktur organisasi. Nah, ini yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah di sini dikatakan bahwa struktur organisasi dirancang mengacu pada permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi. Nah, itu dia kenapa kita penting organisasi itu ya karena memang organisasi ini ketika misalnya dirancang gunanya adalah untuk bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi ya atau yang ada saat ini ya itu makanya dibentuklah struktur organisasi untuk menghadapi permasalahan misalnya yang dihadapi oleh perusahaan ya jadi mereka menggunakan organisasi untuk apa untuk memecahkan masalah itu yang kedua adalah merancang pembagian tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi setiap fungsi-fungsi tadi ketika misalnya dibentuk ya atau dilahirkan fungsi-fungsi yang baru, baik produk ataupun fungsional, ya gunanya untuk apa? Yaitu untuk pembagian tugas dan tanggung jawab ataupun wewenang. Ya, itu dia. Nomor selanjutnya adalah merencanakan hubungan horizontal ataupun vertikal yang digunakan dalam organisasi ya karena organisasi itu karena di dalam organisasi itu kita mempunyai dua hubungan ya yang udah kita pelajari ya dari tadi atau minggu kemarin yaitu hubungan vertikal maupun hubungan horizontal yang vertikal itu dari atas ke bawah yang horizontal itu adalah yang sejajar. Nah, nomor selanjutnya merancang untuk struktur internal setiap bagian organisasi ya. Jadi eh, di dalam organisasi tadi mereka juga harus perlu merancang ya struktur internalnya. Yang nomor 5 yang selanjutnya adalah organisasi perlu dievaluasi secara bersama. Ini kenapa penting dievaluasi? Nah, makanya ketika misalnya ada masukan, ada permasalahan atau ada kesalahan dalam organisasi, ya itu akan perlu bagaimana dievaluasi. Contohnya ketika misalnya tadi udah dijelaskan di awal ketika misalnya suatu organisasi itu berdiri masih menggunakan struktur fungsional. Nah, ketika organisasi kita semakin besar, kita akan mengubahnya atau kita akan mengevaluasinya menjadi struktur berdasarkan produk ya. Itu dia maksudnya organisasi perlu secara seksama atau perlu dievaluasi secara seksama ya. Nah, itulah menjadi kesimpulan mengenai struktur organisasi. Oke, ada mau ditanya? Ada yang mau ditanya tentang struktur organisasi? Ada nggak yang tahu? Maksudnya teman-teman yang apa saja jenis struktur organisasi misalnya yang pernah diikuti? Apa jenis organisasi yang pernah teman-teman ikuti? Contoh, nggak mau rembes beli. Ada lagi yang ini. Misalnya jenis organisasi yang pernah diikuti ada nggak? Contohnya apa? Oh, Hinmas ya. Selain itu ada lagi? Nah, apa? Oh, organisasi OSIS lah ya, intrasekolah ya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sifatnya misalnya kayak perusahaan, ada nggak misalnya di organisasi yang besar gitu, perusahaan sekarang gitu? Oh iya, nggak pernah ya. Oh. Nah, jadi
Nah, jadi kita perlu ingat ya, jadi organisasi itu biasanya bentuknya banyak ya, beberapa. Misalnya kalau di sekolah itu kita bisa lihat kayak kalau di universitas kayak tadi Himnas Persatuan Mahasiswa gitu atau himpunan mahasiswa, atau di sekolah misalnya organisasi siswa. Nah, kalau misalnya di lingkungan perusahaan atau di lingkungan luar misalnya pemerintahan yaitu tadi misalnya kayak pendidikan apalagi eh, ya, yang berhubungan dengan pendidikan misalnya itu atau pemerintahan itu salah satu contoh organisasi misalnya kementerian keuangan dan kementerian yang lain-lain. Nah, contoh organisasi di luar pemerintahan misalnya perusahaan ya, misalnya tempat kita bekerja itu adalah salah satu apa? Contoh organisasi ya di mana organisasi terdiri dari kemarin apa pengertian dari organisasi? Adalah terdiri dari bagian unit ya yang dibentuk menjadi satu ya, perlu diingat ya. Nah, apa saja bagian-bagian misalnya kita misalnya kalau kita bekerja di perusahaan, kita adalah bagian dari organisasi. Nah, apa aja yang membentuk bagian-bagian kita tadi? Yaitu tadi misalnya kita ada karyawannya, ada atasannya, ada bagian ini, ada bagian ini dan ada atasan dan lain sebagainya. Ya, itulah eh, apa namanya? Itu adalah contoh sebuah organisasi. Nah, kita ulang sedikit ya sebelum ini sebelum kita siap. Nah, kalau kemarin struktur organisasi itu adalah dari beberapa komponen ataupun unit. Ya, masih diingat kan? Jadi penggabungan, ya itu dia ketika ada misalnya organisasi, struktur organisasi itu berarti penggabungan dari beberapa unit, dua atau lebih. Ya, jadi mereka itu biasanya saling memiliki apa? Ketergantungan satu yang sama yang lain. Karena saling ketergantungan tadilah sehingga dibentuklah apa? Organisasi. Nah, yang selanjutnya apa nih yang perlu diingat? Nah, yang selanjutnya adalah kemarin ada beberapa jenis alat hubungan dalam organisasi, yaitu misalnya penugasan, hubungan pelaporan, pengelompokan dalam organisasi ya, atau menurut fungsi. Ya, itu dia, diingat ya. Nah, yang kedua, jadi yang selanjutnya perlu diingat yaitu apa jenis hubungan yang ada dalam organisasi, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal ya. Diingat ya, ada dua yaitu vertikal dan horizontal. Kalau yang horizontal itu yang bagaimana? Yang vertikal itu yang bagaimana? Nah, jadi kalau yang vertikal itu adalah yang menggambarkan bagaimana hubungan antara atau bagaimana pengkoordinasian, pengintegrasian dari suatu kegiatan itu berdasarkan hierarki ya, hierarki tadi yaitu misalnya dari pimpinan sampai kepada bawahannya. Kalau yang horizontal itu yang bagaimana, yaitu mengkoordinasikan kegiatan individu ataupun organisasi yang berada pada tingkat hierarki yang sama ya, diingat ya. Nah, itu kita kita review sedikit ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang hubungan vertikal itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama biasanya itu adalah ukuran organisasi dan tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh suatu organisasi. Itu dia yang mempengaruhi hubungan vertikal. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat alat-alat yang untuk melakukan hubungan vertikal. Apa itu biasanya alat-alat untuk melakukan hubungan vertikal? Biasanya hierarki ya. Perlu diingat ya, paling utama adalah hierarki. Yang selanjutnya apa? Peraturan dan prosedur. Baru harus ada jadwal, baru harus ada penambahan posisi dan sistem informasi. Nah, yang selanjutnya, kalau yang hubungan horizontal ini yang bagaimana? Nah, jadi kalau hubungan horizontal itu katanya diperlukan pada organisasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Ya, ada tiga faktor yang menentukan kualitas hubungan horizontal. Yang pertama adalah ketidakpastian, yang kedua adalah derajat saling ketergantungan, dan yang ketiga adalah jenis sasaran. Ya, diingat ya, dalam horizontal tadi tiga faktor yang menentukan kualitas hubungan horizontal, derajat saling ketergantungan dan jenis sasaran dan tingkat ketidakpastian. Ya.
Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanya, ada lagi mau ditanya? Oh, satu lagi. Diingat ya, alat untuk melakukan hubungan horizontal. Yang pertama ada namanya dokumen tertulis, yang kedua ada kontak langsung, yang ketiga ada penghubung, yang keempat ada satuan tugas atau tim, satgas, yang kelima yang selanjutnya adalah integrator permanen. Ya, itu dia. Jadi, kalau ada lagi mau ditanya, kalau nggak ada mau ditanya, biar kita selesaikan pertemuan kita ini. Kenapa? Iya. Soalnya kita mengulang tadi ininya, ya. Ada makanya saya tanya, ada lagi yang mau ditanya tentang tugasnya ininya? Nggak ada ya tugasnya. Oh, tugasnya udah siap ya. Masalah absennya, kapan ujian terakhir? Nggak ada ujian ya? Oh, nggak ada ya. Ya, iya karena virus itu ya nggak ada ya. Nah, oke, coba kita lihat dulu ini. Nah, jadi pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Ini udah kita pelajari tentang bagaimana strukturnya. Nah, jadi perlu diingat dalam struktur organisasi itu yaitu tadi udah disimpulkan di awal. Nah, yang pertama apa itu struktur organisasi? Ya, diingat ya kalau kita berbicara organisasi berarti ada bagian-bagiannya. Kalau berbicara tentang struktur berarti terdiri dari bagian-bagian yang memiliki saling ketergantungan ya. Itu perlu paling diingat. Apa hubungannya? Di dalam organisasi itu pasti ada hubungan antara vertikal sama horizontal. Itu paling perlu diingat cara cepatnya, ya. Nah, kalau yang vertikal itu biasanya yang bagaimana? Biasanya yang mempunyai wewenang yang mempunyai hierarki, ya, yang dari atas ke bawah. Kalau yang horizontal itu hierarkinya sama, ya. Itu paling intinya dari pembahasan kita. Nah, biasanya apa alat-alat yang dapat mengukurnya? Nah, diingatlah itu ya. Kalau misalnya vertikal ada hierarki, prosedur, dan rencana jadwal dan sebagainya. Kalau yang horizontal apa? Derajat saling ketergantungan dan jenis sasarannya. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan? Nah, di sini kita juga dalam suatu organisasi tadi, struktur organisasi ada dua yaitu struktur berdasarkan fungsi dan struktur berdasarkan produk ya. Nah, itu perlu diingat juga ya. Dan satu lagi yaitu berdasarkan matriks. Kalau yang matriks tadi adalah di antara struktur fungsi dan struktur produk ya. Jadi itu di antaranya. Nah, kalau matriks itu biasanya pimpinannya lebih banyak dibandingkan dengan bawahannya. Itu perlu diingat ya. Oke, kalau nggak ada lagi mau ditanya tentang struktur organisasi. Oke, mungkin waktu kita agak lebih cepat ya, nggak apa-apa. Kalau tidak ada lagi mau ditanya, iya sudah yang terakhir. Nah, gara-gara itu mungkin cepat ya.